negatif tanpa adanya konfrontir terlebih dahulu pada pihak keluarga, ini merupakan salah satu bagian dari kronologis yang akan kami sampaikan. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya mendiang dari Papa, dalam hal ini Papa dari Pak Aris ya, Pak Hans Thomasoa, dan juga Ibu Rita Thomasoa. Dan kami berharap bahwa dengan hal ini, peristiwa ini, keluarga tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita berdoa supaya keluarga juga yang ditinggalkan juga mendapatkan penghiburan dari Tuhan, dan kita percaya bahwa mendiang sudah di dalam pangkuan Bapa di surga. Oke. Selanjutnya untuk melanjutkan kepada kronologis, sekali lagi saya tekankan di sini kepada setiap kita yang sudah melihat, mengunduh, dan juga memberikan narasi-narasi dan juga memberikan statement-statement yang pada prinsipnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oleh karena itu kami meminta terkait dengan oknum-oknum yang saya sampaikan barusan, yang narasi-narasinya juga adalah narasi-narasi pencemaran nama baik, fitnah, serta berita bohong tanpa melakukan konfirmasi kepada keluarga mendiang, ini sangat disayangkan. Adapun narasi yang dimaksud adalah tentang anak-anak mendiang yang telah menelantarkan mendiang, ya. Itu pada faktanya tidak benar. Yang kedua adalah narasi terkait dengan tidak adanya respon dari anak-anak mendiang atas berita meninggalnya mendiang di kediaman mendiang itu adalah tidak benar, ya. Dan yang ketiga adalah narasi terkait dengan anak-anak mendiang ini tidak pernah menemui mendiang sejak tahun 2017, itu adalah tidak benar, ya. Kami sampaikan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang pertama adalah klien kami tinggal di rumah bersama dengan mendiang sejak rumah dibeli oleh mendiang pada awal tahun 2019. Lalu klien kami, Pak Aris, 2017 ini. 2017 dibeli, terus tahun 2018 baru rampung rumahnya. Oke. Terus baru kita tinggal di situ. Oke, 2018 ya. Sorry, saya keliru. Lalu klien kami Pak Aris pada saat tersebut itu tinggal di sana menemani papa mama ya. Lalu karena anak-anak juga dan istri dan anak-anak juga dari Pak Aris. Nah, saya dan anak-anak. Oke. Istri udah bisa. Oke, baik. Oke. Lalu di sini saya sampaikan bahwa pada saat tersebut, peristiwa tersebut memang Pak Aris memutuskan untuk pindah, ya, atau keluar dari rumah dengan alasan mendapatkan pekerjaan, ya, dan pada saat itu digantikan oleh Anka Watimena yang pada saat tinggal di sana juga beliau juga meninggal dunia karena sakit ya Pak ya. Oke. Lalu yang kedua adalah di dalam perjalanan atau anak-anak dari mendiang ini memberikan atensi karena mereka, jujur saya sampaikan di sini bahwa pekerjaan dari Pak Aris adalah supir. Lalu yang bersangkutan dalam hal ini anak kedua yaitu Pak Bradley juga sedang dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil, dan juga di sini Ciro lah yang memang disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Bradley lebih banyak sering karena memang tinggal di Jakarta dan anak terakhir. Nah, yang menjadi atensi di sini adalah bahwa keluarga tetap memberikan atensi baik kepada kedua orang tua, yaitu dengan adanya tokoh yaitu Teh Eka dan juga ada Pak Suwanda yang sering dimintakan oleh keluarga dari atau anak-anak dari mendiang ini untuk mensupervisi atau mensupervise keadaan sehari-hari di sana. Yang selanjutnya adalah wacananya kami juga melihat bahwa klien kami di sini karena pada tanggal 13 Juli 2024 klien kami itu telah menemui salah satu pengurus gereja ya, pengurus gereja dan juga pengurus RT di sana yang memang awalnya itu baik-baik saja, tapi setelah ini viral oleh karena pemberitaan-pemberitaan tidak benar yang dia ini atau oknum ini bekerja sama dengan satu media, akhirnya menceritakan hal-hal yang tidak benar atau tidak baik
dan bahkan lebih ke arah fitnah. Oleh karena itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut dengan rekan saya Pak Niko ya. Oleh karena itu yang selanjutnya adalah kami dihalang-halangi untuk masuk ke dalam rumah. Ya, klien kami dihalang-halangi masuk ke dalam rumah. Karena apa? Karena alasan yang tidak jelas. Karena alasan seperti katanya belum ada rekomendasi dari Dinkes dan segala macam. Yang kami pertanyakan adalah apakah oknum tersebut adalah saudara atau keluarga dari almarhum atau dalam hal ini mendiang gitu loh. Oleh karena itu saya ingin sampaikan lebih detail lagi berikutnya ya. Lalu untuk kemudian telah ditemukan media online telah memuat foto-foto pribadi keluarga mendiang ya tanpa adanya izin. Ini saya fokus kepada peristiwa di mana ada video yang memuat tentang mendiang atau jenazah yang tidak diblur. Itu yang menjadi keberatan dari pihak keluarga. Sangat keberatan ya. Dan selanjutnya adalah ada oknum juga yang memberikan akses kepada beberapa media, saya tidak bisa sebutkan medianya, untuk masuk ke dalam area pekarangan dalam rumah ya, dalam rumah, dan itu tanpa ada persetujuan juga dari pihak anak-anak dari mendiang ya. Lalu selanjutnya adalah kami juga ada video ya, klien kami punya video terkait dengan komunikasi antara klien kami dengan mendiang. Nanti saya akan tunjukkan video tersebut. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan berita-berita di luar sana itu sangat tidak betul dan itu bohong. Dan selanjutnya adalah di dalam perkara ini ya, apabila ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang keberatan, wah ini karena situasinya karena si anak-anak korban ini tidak peduli sejak tahun 2017, itu salah. Dan terlebih lagi ya, sebenarnya keluarga dari anak-anak mendiang ini sudah menerima atau sudah merelakan, walaupun ada penyesalan ya di dalam setiap mereka ya. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah bahwa di dalam proses ini tidak ada lidik dan tidak ada sidik gitu di Polsek. Nah, saya dan juga beberapa rekan-rekan saya yang lain telah menemukan adanya konfirmasi yang dilakukan secara live dengan televisi swasta gitu ya, yang memang sudah memberikan penjelasan yang tidak betul. Oleh karena itu, yang terakhir yaitu kami memang sebagai kuasa hukum ya menghimbau ya, sekali lagi memohon dan menghimbau untuk pemilik akun sesegera mungkin men-take down foto-foto dan video yang memuat jenazah atau mendiang Opa Hans dan Opa Rita Tomasoa sejak saya bacakan permohonan atau klarifikasi pada hari ini tanggal 20 Juli 2024. Jika kedepannya kami menemukan kejanggalan-kejanggalan, adanya unggahan-unggahan yang janggal yang tetap memuat adanya unsur fitnah, kebohongan, maka kami tidak akan segan-segan untuk menempuh upaya hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, ini adalah pernyataan dari kami. Kami juga sudah memberikan nasihat kepada anak-anak dari mendiang untuk tetap sabar, tidak berpikir negatif, dan bijak untuk merespon semua unggahan-unggahan tersebut dan tidak terpancing emosi. Demikian untuk sementara saya sampaikan. Oleh karena itu saya buka ruang tanya jawab yang saat ini saya berikan kepada wartawan, kepada anak korban. Almarhum kira-kira dan saat itu juga keadaan lagi gimana, situasi apa kondisinya, apakah sudah sakit atau gimana? Terakhir itu waktu saya antar mama saya ibu saya ke rumah sakit biasa rutin, itu sekitar tahun 2022 kalau nggak salah ya. Itu ngantar ke rumah sakit biasa rutin check up. Saya kan rutin yang ngantar kan biasanya saya. Nah, itu kondisi sih biasa-biasa aja ya, nggak ini biasalah, ibu kangen gitu kan. Cuman memang saya mengaku salah karena saya jarang komunikasi dengan orang tua. Itu kesalahan saya. Tapi jangan disalahkan juga ke adik-adik saya, karena adik-adik saya tuh yang paling rutin komunikasi. Yang paling rutin sebenarnya si Bradley. Anak yang kedua yang paling rutin komunikasi. Ada videonya ya. Cuman yang sering datang ke sana tuh yang paling busuk. Nah, jadi
Di sini yang paling jarang datang ke sana tuh saya, dan paling jarang komunikasi itu saya. Kalau boleh tahu sakit apa, Bang? Itu waktu tahun 2012 ibu saya stroke. Nah, tapi kan saya rawat terus. Dari 2012 tuh saya rawat terus di Duren Sawit waktu itu rumahnya. Dan selama saya rawat itu akhirnya bisa jalan lagi, bisa beraktivitas sendiri gitu. Ya sama bapak saya kan sehat. Bapak saya juga waktu itu masih ngajar. Nah, jadi waktu itu emang benar-benar saya full atensi saya ke ibu saya, karena saya juga waktu itu udah nggak di kapal lagi. Waktu itu saya masih kerja di kapal. Nah, terus ya untuk saat ini hubungan kita sekeluarga sih biasa-biasa aja gitu, nggak ada ini. Emang komunikasi yang jelas sih komunikasi jarang, itu kesalahan saya. Bang, hasil otopsi udah keluar belum, Bang? Maksudnya Nggak ada hasil otopsi. nggak ada. Nggak ada otopsi. Karena penyakit apa gitu? Jadi dari surat keterangan Meninggalnya kenapa? Dari surat keterangan meninggal dari rumah sakit RSUD itu cuma ditulis, ada nggak di situ? Pokoknya ditulis penyebab tidak dapat ditentukan, kemudian waktu kematian juga tidak dapat ditentukan. Gitu. Jadi kalau memang di media massa tuh ada tulisan ada hasil otopsi begini itu bohong, itu nggak benar. Karena ini yang jelas ada di sini nih, surat ini ada di sini, surat keterangan kematian. Ini. Bang, kalau boleh tahu yang untuk paling bungsu itu kan, yang paling kecil itu kan yang paling rutin ya? Ya dia komunikasi dengan Opa Oma ya? Terakhir kapan, Bang? Kalau bulan lalu. Oh, Kalau nggak salah ya, kayaknya bulan. Dia emang rutin. Artinya memang mengetahui kondisi yang sebenarnya Opa Oma ya, artinya Tahu. kalau mohon maaf sebelumnya kan ada pemberitaan yang dibiarkan telantar segala macam itu tidak benar ya? Tidak benar kan. Saya juga komunikasi sama adik-adik saya. Ya yang selama ini komunikasi dengan orang-orang di sana, itu anak yang kedua, si Bradley, yang paling sering. Karena dia juga yang suka ini, misalnya kan catering nih. Mama nggak suka nih yang ini, akhirnya dibeliin GoFood gitu. Jadi makanya nih berita-berita yang kayak begini nih harus di take down lah. Tapi kalau saya diserang, silahkan, emang saya salah, tapi jangan ada dari saya. Mereka yang paling rajin ngurusin orang tua. Saya salah, dan saya mohon video-video itu tolonglah di take down. Itu tidak etis, video-video itu. Kalau kalian mau bikin narasi sebohong mungkin ke saya, silahkan. Itu akibatnya kalian sendiri nanti yang terima. Tapi dengan klarifikasi ini saya mohon ya dengan amat sangat ya, kita nggak usah diperpanjang lagi. Tapi yang memang saya juga perlu sampaikan di sini bahwa saya sangat berterima kasih kepada warga gereja GPIB Cipencak. Mereka yang betul-betul mengurus dari awal saat kematian. Kemudian juga kepada warga, saya apresiasi, saya sangat berapresiasi dengan itu. Nah, permohonan maaf saya juga saya mohon diterima oleh pihak-pihak terkait di sana. Saya emang ini kurang komunikasi lah sama mereka. Cuman yang saya sayangkan itu pas saya datang ke sana berbeda dengan fakta yang diomongin di media-media itu. Ada satu orang tuh oknum itu yang saya datang itu maksudnya apa, di media ngomongnya apa lagi gitu. Nah kemudian kita ke polsek, dibilang kita nggak ke polsek katanya. Terus akhirnya besoknya muncul emang bener dong, emang bener anak-anak korban ada datang ke polsek gitu. Bukan kita diinterogasi, bukan, kita cuma diminta untuk menandatangani surat pernyataan. Itu aja. Dan nggak ada interogasi apa-apa. Kalau mau misalnya nanya interogasi ya saya nanya gitu, gimana sih kronologisnya, gimana sih kejadiannya, terus langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan itu saya juga sangat apresiasi kepada polisian polsek
Jonggol, mereka sangat membantu. Tapi ya saya harap ini selesai di sini supaya kita bisa sama-sama melangkah ke depan gitu. Ya untuk saat ini itu aja. Kalau yang orang diduga itu siapa? Apa dari maksudnya keluarga juga atau orang lain? Bukan atau? orang lain. Saya juga nggak kenal. Saya baru kenal di situ. Nanti itu kita yang jawab dari penasihat hukum masalah itu. Ini Bang, saya kan sedikitnya ngikutin nih kasus ini ya, gitu. Dari mulai pemberitaan di online maupun di TV ya. Nah, itu sampai warga ingin kan mencium bau, mohon maaf ya, mencium bau yang kurang sedap. Terus mereka sepakat untuk membuka rumah tersebut ya dengan memvideokan gitu. Nah, ada narasi ketika warga tersebut ya yang diwakilkan oleh ketua setempat itu berusaha mengkonfirmasi anaknya untuk izin membuka ini, tapi tidak ada respon. Nah itu yang saya tangkap ya. Nggak Nah, ada itu, telepon apa-apa. nah sejauh ini nggak ada itu konfirmasi, itu telepon ke adiknya juga gitu, nggak ada. Nah itu menurut saya yang patut diklarifikasi gitu. Terus klarifikasi abang keberatannya di sini ingin somasi media tersebut ya, atau mau ngadu ke Dewan Pers, atau cuman sekedar preskon begini aja gitu. Karena kalau menurut saya kalau nggak ada tindak lanjut ke Dewan Pers itu juga semacam statement belaka gitu Bang. Ya ini pertama kalau menurut saya Itu nanti kita yang jawab aja. Ya. Jadi gini, terkait dengan pemberitaan ini kan awal dengan pemberitaan. Di sini kita tidak bisa menghilangkan bahwasanya ada peristiwa hukum betul. Peristiwa hukum ditemukan jenazah 2 orang atas nama Opa dan Oma, Rita dan Hans Tomasoa. Dan kemudian berita ini menjadi viral dan tersebar. Pihak keluarga tidak mempermasalahkan itu sebetulnya. Yang dipermasalahkan itu ada narasi-narasi dalam pemberitaan yang didapatkan dari sumber, mana sumbernya itu tidak melakukan konfirmasi dan verifikasi terhadap pihak keluarga. Jadi begini, pihak keluarga itu tidak keberatan sepanjang yang diterangkan hanya kronologis. Misalnya, oh iya, ditemukan jenazah. Caranya gimana? Dengan cara mendobrak karena mencium bau tidak sedap. Nah cuman disematkan lagi narasi bahwasanya anak-anaknya terkesan menelantarkan, bahkan sudah ada jelas narasi menelantarkan gitu. Nah ini menjadi sangat serius buat pihak keluarga karena akibat narasi itu tergiring opini menuju wah anak-anaknya menelantarkan kan gitu. Sementara kita tahu lah penelantaran itu masuk dalam kategori tindak pidana gitu. Ada di PKDRT, yaitu penelantaran terhadap siapapun dalam keluarga, orang tua, anak, saudara kandung dan sebagainya kan gitu. Jadi sama aja ini klien kami ditunjuk melakukan tindak pidana gitu loh. Ada pasalnya itu. Mungkin bisa gitu. Kemudian begini, kita juga di sini di awal kita bilang sama anak-anak kita bilang kita mau melakukan advokasi tapi selama kita punya fakta dan data, bukan kira-kira, bukan rasa-rasa, bukan. Nah ditunjukkanlah fakta-fakta bahwasanya saya terus terang langsung tanya langsung ke kami tanya langsung ke anak-anaknya, merasa melantarkan nggak sih, merasa acuh nggak sih, merasa cuek nggak sih, kan gitu. Mungkin mereka nggak jawab dengan tidak, bukan, tapi ini loh bang, ini bukti kita transfer, ini bukti kita kunjungan. Bahkan yang paling tua pun bilang saya tinggal di situ dari tahun 2018 sampai 2019 saya tinggal sama-sama gitu. Bahkan pot-potnya pun saya yang bereskan. Bahkan beliau pun kenal dengan security setempat, kenal dengan tetangga setempat. Ini loh kita ada pesan catering juga dengan warga sekitar ya, itu THK sama Pak Sohanda yang kita rajin mengirim uang ke situ gitu, untuk kebutuhan makan dan sebagainya. Bahkan ngantar juga ke rumah sakit mana kan? Rumah sakit Harum. Ke rumah sakit Harum begitu. Nah jadi kan perlu diketahui nih kronologisnya itu baru mendiang bersama anak tertuanya baru tinggal di situ itu tahun 2018, dibeli tahun 2017. Sampai 2019 kemudian anaknya pindah karena untuk kepentingan pekerjaan kan begitu. Anak yang kedua ada di Bandung, anak yang ketiga ada di Pondokopi. Dan hubungan komunikasi, kontribusi anak-anak terhadap orang tuanya lancar. Ada, maka itu saya bilang ada atau tidak sih gitu. Jadi tunjukkan masalahnya gitu, ada bukti transfer lah,
bukti dia chat-chatan sama orang-orang yang mengurus orang tuanya segala macam, video pun ada, kunjungan pun ada. Itu masalahnya gitu. Jadi kita nggak tahu ini si narsum ini dapat info dari mana gitu, apa dirasa-rasa aja, apa asumsinya belaka, boleh asumsi, cuman jangan disiarkan ke publik gitu. Setidaknya konfirmasi dulu ke anaknya. Karena apa? Seharusnya anaknya ini datang ke lokasi itu Sabtu malam ya, Sabtu malam. setelah kejadian. Karena yang satu dari Bandung, yang satu juga dengan satu dan lain hal baru bisa datang sampai sana malam. Ketemu dengan oknum yang bersangkutan. Nggak ada itu ditanya, Pak, gimana sih Pak hubungan keluarga sama omong opa selama ini? Apa benar Pak, Bapak nggak ada kontribusi ke masyarakat? Nggak ada verifikasi itu. Atau misalnya, Pak, izin kami sebagai pengurus lingkungan, kami memberikan statement ke media. Nggak ada kayak gitu-gitu gitu. Jadi gini, selain tidak punya kapasitas dalam konteks memberikan pernyataan tentang kondisi hubungan keluarga mereka, dan salah juga yang diberitakan gitu loh. Bukan hal yang bahkan dekati benar pun tidak gitu. Kemudian terkait ada narasi anak membohongi oma opa kan begitu. Ada media memberitakan itu menurut sumber dari yang bersangkutan juga. Membohongi oma opa, katanya janji mau kirim uang ke rekening ternyata tidak ada. Itu dia ada bisa bukti kan nggak gitu loh. Narasi membohongi ini tuh konteksnya apa gitu loh. Nggak ada itu. Kalau ada, kami tantang dia untuk buktikan bisa atau tidak gitu. Kalau tidak kami anggap itu kita bohong. Kemudian itu hal pertama ya. Hal kedua, ini jadi ada 2 poin yang substansial. Yang pertama itu masalah narasi dalam pemberitaan yang tidak benar gitu. Yang menggiring opini sehingga terkesan adanya pelantaran oleh anak-anaknya. Itu poin pertama. Poin keduanya, ini luar biasa. Anak-anaknya kesana nggak bisa masuk rumahnya gitu. Digembok coba. Digembok itu dan kuncinya dipegang sama oknum warga. Kan nggak jelas gitu. Ini konteksnya apa? Tahan gitu. Kemudian dari teks dari oknum yang bersangkutan mengatakan ini sterilisasi. Wah, kalau kita bicara sterilisasi, kita bicara serius. Ini ada rekomendasi dari Dinkes atau tidak untuk SOP-nya, sterilisasi seperti apa yang dimaksudkan gitu. Kemudian kami sempat sampaikan melalui anak bungsu bahwasanya kalau nggak dikasih kunci kita mau dobrak kan gitu. Oh itu rumah kita kok bebas, mau kita rubuhin pun nggak ada masalah kan gitu. Tapi ada ancaman di situ, dibilang wah kalau melakukan itu mau membongkar paksa nanti akan berurusan dengan polsek, koramil, apalagi Aparat kecamatan. Kita bilang konteksnya apa urusan sama mereka gitu. Dan perlu diketahui juga ini fakta hukum ya. Fakta hukum itu tidak ada proses lidik dan sidik gitu. Jadi menurut kepolisian itu, Polsek Jonggol tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Jadi ya tentu nggak akan dimulai lidik dan sidik ataupun tindakan-tindakan rangkaian tindakan layaknya penyelidikan atau penyidikan, misalnya di polis lain segala macam itu tidak ada. Nah, dan kalau menurut masyarakat atau warga ada tindak pidana di situ, laporkan gitu. Laporkan, misal apa? Tindak pidana pelantaran, laporkan. Atau misalnya ada dugaan misalnya penghilangan nyawa, laporkan gitu. Jangan melakukan sesuatu tanpa landasan hukum gitu. Itu kan kacau kayak gitu. Sampai ada narasi katanya, wah ini anak bungsunya datang cuma ambil sertifikat atau dibawa sama anaknya sertifikat. Apa urusannya itu punya dia, mau dibakar pun nggak ada masalah sertifikat kan gitu. Kan logikanya seperti itu. Orang itu barang punya dia gitu. Mau diapakan pun nggak ada masalah gitu. Kemudian perlu diketahui ini anak-anaknya otomatis berlaku sebagai ahli waris dari opa dan oma. Rumah itu punya mereka, gitu. Bukan punya siapa-siapa. Gitu. Punya mereka mau apakan rumah itu nggak ada masalah. Gitu. Secara hukum legal mereka lakukan. Apalagi ini Kang Arci mau tinggalin di rumah itu sekarang. Jadi kami mohon pihak-pihak ini yang menghalangi orang untuk masuk propertinya sendiri, mungkin pakai akal sehat lah, gitu. Pakai akal sehat. Banyak baca-baca, banyak tanya gitu. Itu boleh atau tidak sih gitu.
Atau kalau mereka mau merasa harus difasilitasi oleh Polsek, Polres, Polda, silakan. Karena memang nggak ada dugaan tindak pidana di sini gitu. Jadi jangan dibuat-buat gitu, jangan seolah-olah gitu loh jadinya. Dan juga kami mungkin teruskan himbauan, bebas ini mau dianggap sebagai somasi terbuka atau apa. Tapi pertama, kami minta oknum yang bersangkutan kembali klarifikasi ke media bahwasanya apa yang disampaikan sama dia terkait kondisi hubungan keluarga belum pernah dikonfirmasi dengan pihak keluarga. Itu satu. Kedua, bukalah itu, kasih kunci gemboknya. Kalau nggak kita bongkar rumahnya, apa urusan dia nahan kunci gembok itu atau menggembok rumah itu? Kayaknya mohon maaf konyol gitu tindakannya. Mungkin ini perlu dipahami 2 poin itu tentang adanya narasi penelantaran, dan kedua masalah rumahnya di status quo-kan oleh orang lain itu nggak jelas tuh maksudnya. Itu pasti akan kita tindak lanjuti secara hukum kalau memang tidak ada bentuk-bentuk permintaan maaf atau klarifikasi dari mereka. Saya kasih clue ya. Ini inisial dari laporan ini adalah JT. Ya. Untuk kemudian saya minta untuk saudara JT ini dapat menghubungi saya, menghubungi kantor kami untuk melakukan klarifikasi apabila saudara merasa bahwa pernyataan saudara itu sudah benar. Ya. Lalu yang kedua adalah tunjukin bahwa status saudara itu adalah keluarga dari yang bersangkutan. Legal standing lah. Legal standing. Legal standing ini apa? Ya. Legal standingnya saudara ini apa? Ya. Saya minta untuk saudara berhenti untuk bikin pansos, ya. Bikin pansos dan juga berusaha untuk mencari atensi ke masyarakat. Sangat membuang waktu buat kami untuk memberikan atensi juga sih, ya. Oleh karena itu kami mohon kerjasama saudara JT. Terima kasih. Berarti Mas Haris, Kalau saya melihat Sorry. Yang Dewan Pers ya belum saya jawab. Oh iya. Jadi gini, kalau kami tuh melihat begini, mekanisme pemberitaan itu kan pertama awalnya pasti dari narsum ke media, baru ke netizen, kan begitu. Kami tidak menyalahkan pemberitaannya sebetulnya. Cuman yang kami permasalahkan ini narsum yang memberikan pernyataan pada berita itu. Dengan informasi yang tidak dikonfirmasikan terlebih dahulu atau dapat izin terlebih dahulu dari pihak keluarga, itu yang kita permasalahkan sebetulnya. Bukan medianya, bukan netizennya juga bukan. Kita tahulah kadang netizen opininya bisa bermacam-macam. Kita tidak aimingnya nggak ke situ. Aimingnya narsumnya sebetulnya. Gitu. Ya benar, saya ngelihatnya permasalahan di narsum ya Bang ya, gitu. Karena kan kalau media kan kita ada peristiwa nih, apalagi peristiwa penting ya kan. Nah peristiwa penting kan udah pasti itu menjadi santapan media ya kan. Nah terus ini juga menjadi produk jurnalistik gitu kan, karena ada korban kan, ada TKP dan sebagainya. Nah ketika teman-teman media ingin mengkonfirmasi ya kan, terutama kan dengan keluarga dulu harusnya kan, kalau nggak ada keluarga orang setempat gitu. Nah karena tadi narasumbernya ini saya nggak tahu ya dia mengklaim dia sebagai apa di situ ya. Nah di situ permasalahannya sebenarnya di narasumbernya. Nah, kalau teman-teman memberitakan itu produk jurnalistik. Gitu. Dan terus yang keberatan foto itu bisa. Kalau foto itu disebarkan itu termasuk ranah kode etik jurnalistik. Bang Haris, Bang Haris, setelah ramenya, viralnya ini kan banyak sekali tuh cemoohan dan pressing dari netizen ya, terutama ke Bang Haris dan adik-adik gitu. Nah, ini yang diterima apa aja sih, maksudnya kerugian yang diterima oleh Bang Haris dan adik-adik Bang Haris ini? Apakah mental keluarga? Kalau adik-adik saya kena mental kan, adik-adik saya kena mental. Kalau saya kena marah, jadi saya posisinya saya marah. Cuma saya disuruh tahan untuk emosi, tahan emosi maksudnya. Tapi ya udah, ini saya bersama dengan kuasa hukum saya, jadi biar mereka yang bekerja saja. Oke, Bang, izin. Oknum yang Abang bilang memberikan narasi, memberikan wawancara dan informasi, apakah sama dengan yang memegang kunci itu? Maksudnya yang jadi bukan. Bukan. Jadi yang memegang kunci ini itu ketua RT.
Oh, Nah, ketua RT. Nah, cuman yang ini nih termasuk yang apa namanya pengurus RT juga katanya. Dia mengaku di media massa ini, media ini dia mengaku sebagai pengurus RT. Cuman ketua RT-nya bukan dia. Nah, itu hari keduanya saya datengin itu, dua-duanya menghindar. karena Saya udah dapat nggak ngerti karena apa. Hari pertama kan datang juga. Hari pertama datang. Nah, hari kedua datang lagi. Hari kedua saya datang lagi. Nah, itu dua-duanya pokoknya menghindar aja dari saya. Nah, makanya yang saya dapat nomor HP-nya itu yang satu yang mengaku pengurus RT ini. Nah, yang berinisial JT tadi itu. Saya udah minta nomor teleponnya, besoknya saya datang, saya janjian. Kan karena udah janjian nih hari ini. Bukan apa-apa, saya mau ketemu, ngobrol terus tolong dong dipertemukan dengan orang gereja. Nah, karena semenjak waktu saya di situ kayaknya gereja juga belum ada itu. Oke. GPB Cipucang itu belum ada. Cuman Dan saya ingin berterima kasih gitu Mungkin dengan mereka. ini Kak, tambahkan gini. Dengan tidak bisa masuk ke rumah, jadi hari kedua itu datang, maksudnya memang untuk masuk ke rumah. Sampai sekarang ya. ya, Sampai sekarang Sampai sekarang belum. Sampai sekarang. berarti Masuk gini, rumah. izin Bang, maksudnya gini. Keluarga sendiri tidak bisa masuk rumah, tapi Abang tadi bilang sempat ada yang memberikan akses untuk masuk, Betul. memberikan untuk ngambil gambar ya, terutama di berita nasional. Betul. Sama orangnya dengan oknum itu juga. Sama. Berarti dia tidak memberikan akses ke keluarga, tapi memberikan akses ke wartawan gitu. Betul. Seolah-olah seperti itu. Seolah seperti itu. Oh, oke. Ini sekarang kondisinya nggak bisa diurus surat-surat kematian karena dokumen di dalam rumah semua gitu. Oh, iya. Surat kematian, surat keterangan pemakaman ya kan, bentuk Iya. KTP, KK, buku nikah dan sebagainya. Nggak bisa. Karena nggak bisa masuk kita ke dalam rumah. Tapi memang kita berencana mau ke sana. Kita juga sudah siapkan surat pemberitahuan untuk polsek sebelum kita ke sana. Betul. Dia nggak mau buka, kita bongkar, nggak ada urusan. Ya rumah kita apa urusannya dia gitu. Itulah itu yang jadi masalah ini yang nggak jelas tendensinya gitu. Berikut pun tambah lagi lah ada narasi katanya anak-anaknya datang tiba-tiba mau masuk ke dalam rumah. Oh iya mau masuk ke dalam rumah kita kok. Bang, izin Bang, ini juga termasuk Aneh gitu. termasuk ganjil ya maksudnya di pemberitaan juga. Gitu. Iya. Banyak yang bertanya ya kemana aja anak-anaknya kan itu kan Iya, menjadi seperti itu ya. Iya. Karena kebetulan yang ditemukan warga pada saat itu ke gereja. mendiang sudah membusuk, berarti kan Iya. sudah lama gitu. Nah, mungkin ini yang diperlu klarifikasi dari keluarga, apakah memang selama itu atau tidak gitu Bang? Ya kita memang saya akui saya Iya. sudah mengakui saya jarang ya kan. Maksudnya dari jarak terakhir si bungsu bertemu ibu nggak lama dong harusnya. Ya buat estimasi Ah. perkiraan kematian gitu maksudnya. Kalau kedatangan si bungsu sih kira-kira sebulan. Sebulan. Berarti baru. Maksudnya Komunikasi di WA? Oh iya, itu memang udah nggak perlu ditanya. Dia nggak WA ya? Nggak bisa WA, nggak bisa telepon gitu. Orang ini HP-nya bukan HP kayak gini, HP yang lama Biasa. gitu. sedikit klarifikasi, apakah memang benar dua-duanya pada saat itu sudah maksudnya dalam keadaan sakit atau bagaimana? Bapak dan ibu maaf mendiam. Kalau bapak iya. Bapak Bapak ya. iya. Kalau ibu sih udah sehat ya waktu itu ya. Cuman akhir-akhir ini emang semakin lemah. Dan si siapa Teh Eka ya yang tadi dibilang Yang untuk antar-antar, segala memberi macam, ya. informasi tentang Kondisi. ayah dan ibu kondisi. Itu memang tidak ada konfirmasi sama sekali ke keluarga apakah? Karena memang sudah kira-kira udah sebulan lebih lah ya sama dia. Nggak langganan Nggak rantang langganan, lagi, sudah nggak tidak langganan mau catering. jadi maunya GoFood aja. Ya, Oh, GoFood. oke. Terus ya bukannya ini ya. Memang salah saya mah yang salah gitu. Karena jarang komunikasi, jarang datang. Bukan jarang lagi, saya jarang banget datangnya. Memang salah saya. Tapi jangan disalahin karena adik-adik saya, karena adik-adik saya Mereka yang rutin. lebih care dan rutin gitu. Ya, betul. Bang, selanjutnya Bang, apakah akan langsung Abang tindak lanjutin si narsum yang memberikan informasi ya bisa dibilang ini Jadi batas informasi waktunya yang- sampai kapan tuh? ya,
Iya, prinsipnya seperti yang tadi disampaikan oleh rekan saya Niko, pada saat ini pun kami sudah menyatakan bahwa dan mengundang saudara JT itu, inisial JT, untuk dapat menemui kami dalam 1 kali 24 jam. Ya, untuk kemudian sangat terbuka buat saya untuk bisa berkomunikasi apapun itu, dan saya memohon supaya saudara dengan inisial JT itu dapat meminta maaf kepada publik, ya, dapat meminta maaf kepada keluarga-keluarga, dalam hal ini keluarga mendiang dan juga keluarga besar mendiang. Karena kan selama ini kan narasi yang dibangun oleh rekan saudara JT ini kan benar-benar sangat bullshit gitu, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Oleh karena itu saya mohon sekali lagi ya kepada saudara JT saat ini, mungkin Anda saat ini menonton ya, minta untuk datang kepada kami sebagai kuasa hukum, sampaikan apa sih yang menjadi permasalahan Anda ini selama ini kepada keluarga daripada anak-anak pendiang, ya. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam, ya. Saat ini ya, terima kasih. Oke, Bang Aris ini menegaskannya berarti si JT ini selama ini Bang Aris nggak pernah kenal dan nggak pernah ketemu. Baru kenal di situ. Jadi pas saya Pada hari H yang Pas pas, datang itu. berarti Jadi saya selama ini belum pernah tahu kalau dia pengurus atau apa. belum. Jadi kondisinya Mas, waktu Pak Aris ini tinggal di sana, beli rumah di sana, itu rumah tanah yang dijadikan rumahnya oknum itu masih kosong, masih tanah. Jadi mereka duluan tinggal di situ. Banyak yang kafling-kafling di sana. Kafling-kafling maksudnya. kosong, masih Di kosong. atas itu masih kafling rata-rata. Jadi kemungkinan yang bersangkutan itu baru pindah, baru-baru gitu. Setelah Tapi abang sudah keluar dari tahu. rumah. Iya, soalnya 2019 pun belum ada itu tanah belum dibangun ya, yang jadi rumahnya. Pas lagi tahap pembangunan. Lagi tahap pembangunan 2019. Artinya belum penghuni di situ kan. Kemungkinan seperti itu. Oke. Sip. Mau lihat videonya? Penting loh. Gini, maksudnya gini, untuk video, data semua kita lengkap. Kalau tidak kita nggak berani bicara seperti Iya ini. betul. Bukti transfer semua lengkap. Chat juga semua lengkap. Ya setidaknya itu menjadikan saldo. Cuma kan bukan berarti kayak misalnya dia bilang gini Mas, ada oh iya nggak pernah lihat anaknya karena setiap Nah, tamu itu harus ada bahasa wajib itu lapor. ya, ada bahasa. Lah kita anaknya masa kita mau ke rumah bokap lapor? Kan lucu kan jadinya gitu loh. Mau kita datang, mau kita nginep ya suka-suka Jadi kita. kadang-kadang kita juga kalau datang tuh malam. Oh, Malam Iya. macetnya apa? Macetnya nggak macet lagi daerah situ. Nah ini juga Jadi kan jalannya lancar. mengklarifikasi bahwa ada statement warga tidak pernah melihat anak-anaknya datang ke Iya. situ. Berarti bukan karena tidak pernah terlihat, bukan karena tidak pernah datang, tapi datangnya memang malam ya Pak. Malam nunggu macetnya Ada siang lewat. juga ada kok itu template ya. Ada Kalau siang ini. kalau si Bradley emang datangnya siang. Kalau Tapi saya masa harus malam kalau Iya, saya. tapi logikanya kan tidak harus ngasih Iya. tahu saya datang loh gitu. Betul. Gini Pak, intinya bahwa setiap keluarga itu memiliki atau setiap anak-anak, saya juga anak-anak dari mama papa saya yang sudah meninggal ya. Punya Kami voucher masing-masing ya. Kami memiliki Voucher suatu masing-masing. solusi masing-masing. Saya juga kerja, saya juga punya keluarga gitu kan. Jadi saya yakin papa mama juga dalam hal ini oma opa ya juga tidak mau mencampur aduk urusan keluarga anak-anaknya gitu. Merepotkan anak-anaknya Jadi juga. ini adalah suatu hal yang biasa. Apa lo bilang love and hate relationship. Orang hate tua sama anak, relationship itu hal kadang-kadang biasa dalam keluarga gitu loh. ngambek anak sama orang tua ataupun sebaliknya, kadang cinta. Iya. Itu kan hal yang normal gitu. Itu hal biasa, tapi ini Iya. kayaknya Terlalu oknum JT ini Iya. Dan gini, mungkin apa ya? Mungkin yang kami sesalkan, dia tidak konfirmasi dulu sebelum memberikan statement itu. izin dulu, kasih kuasa, izin, iya. apa kek? Karena gitu yang maksudnya yang bikin kita keberatan. Pertama dia nggak ada kapasitas. Kedua salah pun yang diinfokan gitu. Betul. Tergiring lah opini, penelantaran lah. Dibilang hanya mau ambil warisan apa itu rumah? Mungkin harganya sekarang pasaran situ 500-600 juta bagi 3 berapa cuma dapatnya? Itu pun kalau laku dijual apalagi pernah ada kejadian seperti ini kan susah itu dijualnya. Jadi nggak ada kepentingan ke situ gitu Pak, dari pihak keluarga. Malah mau ditinggalin sama anak tertua. Jadi saya ada yang belum saya cerita nih sebenarnya. Itu saya janji sama ibu saya waktu itu sama mama. Ma, ini kalau usaha Arci berhasil, mama ikut Arci ya. Jadi nanti Arci cariin mama rumah yang di atas tebing tinggi, pokoknya dataran tinggi, terus sampingnya itu mengarah ke bawah, ada air.
malah di situ. Jadi pemandangannya enak mah. Oh ya udah, ya semoga berhasil lah. Awal saya bilang gitu kan. Terus tapi ya memang terwujud dalam bentuk kuburan. Kuburannya tuh bentuknya sama yang saya persis yang janji ke ibu saya. Dan itu di situ saya sangat berterima kasih dengan pihak gereja karena lokasi makamnya itu pas banget dengan impian saya. Cuman yang saya impikan tuh rumah buat ibu saya, bukan kuburan. Bukan rumah untuk selama-lamanya. Bukan gitu rumah ya. untuk selama-lamanya. Itu yang saya apa ya? Yang menjadi penyesalan. Penyesalan. Kapan Bang diungkapkan itu? Ya waktu terakhir itu tahun 2000 lupa saya. 18-19 itu. Ya pokoknya saya pas saat memulai urusan proyek saya ini. Tapi belum jadi juga gitu urusannya. Ada lagi contoh lain. Jadi yang namanya Bradley ini juga sudah ketemu sama papa mama. Lalu dia bikin video ini. Dia bilang nanti ya tinggal sama Brad ya di Bandung. Papa mama ini sebentar ya. Video apa? Pada waktu berkunjung di Kirimnya ya. Bisa dikirim Kirim aja nanti. Oke. Ya minimal ini disiarin dulu nih. Ini bukti. itu ada di detik terakhir dia lagi ada mendiang. Justru kami malah rebutan gitu untuk ngurus. Saya sama adik saya itu rebutan. Saya mau ngajak mereka ikut saya, berarti mau ngajak orang tua saya ikut mereka untuk dia gitu. Tapi kalau dibilang tidak Pindah ke diurus, Bandung. Kenal sama istri Bradley ya, jangan marah ya. Oke ya, baik-baik, harus baik sama istri Tapi Bradley. emang selama di sana cuma berdua doang Bang? Ya untuk setelah saya itu bukan setelah saya pergi, Setelah 2020 ya. setelah Anka meninggal. Anka meninggal. Sendiri memang, dan saya juga kesulitan untuk ke sana karena kerjaan saya juga gitu. Dan kalau misalnya saya ke sana juga malam, saya nunggu kosong. Jadi praktis pas akhir hayat nggak ada yang nungguin, nggak ada yang Nggak menunggu. ada. Betul. Pas momennya itu Pas aja momennya itu gitu. aja. Bukan disengajakan, Iya. dibiarkan lama sehingga Peristiwa terjadi. ya nggak seperti itu. tapi dari video tadi juga menunjukkan bahwa tidak ada tekanan sih. Kemesraan anak sama orang tua. Bukan layaknya anak dan orang tua biasa gitu. Ya kan nggak mungkin juga ada karakter orang tua yang biarinlah anak udah punya keluarga, nggak mau merepotkan, kalau mau datang nggak kan gitu. Hasil itu bukan otopsi, hasil dari Keterangan mayat. Itu siapa yang meninggal duluan? Nggak ada. Waktunya tidak diketahui. Tidak diketahui. Waktu meninggal tidak diketahui, terus penyebabnya juga tidak diketahui. Ini betul-betul secara hukum tidak ada masalah pidana. Nggak ada laporan pun dari pihak siapapun, nggak ada lidik, nggak ada sidik. Dan keluarga mengikhlaskan itu. Saya ikhlas. Ada saya juga ikhlas. Tiba-tiba muncul berita-berita bohong kayak gini ya, saya marah lah. Goreng. Namun satu lagi, Mas, pada prinsipnya gini, pihak keluarga ini sangat berterima kasih nih kepada warga, kepada jemaat gereja, kepada polisian instansi yang sudah melakukan evakuasi, merawat, ataupun memperhatikan oma dan opa selama masih hidup. Itu tidak bisa kita hilangkan. Cuma maksudnya, kalau mereka mau bantu-bantulah, nggak usah dikit-dikit kayak begini gitu. Iya, betul. Saat mereka membantu, bukan berarti kan anak-anaknya melantarkan, kan nggak gitu konsepnya. Mau bantu-bantu aja udah gitu. Nggak usah yang, wah gara-gara anaknya melantarkan maka kita bantu, kan enggak. Kan nggak begitu. Ya model kita aja, kemarin lebaran haji dibagi daging kurban, siapapun dibagi. Mau yang butuh, mau yang nggak butuh dibagi aja. Itulah, maksudnya jangan terima kasih atas keikhlasan dalam membantu, mudah-mudahan betul-betul ikhlas gitu membantunya. Biar sama-sama dapat pahala. Jadi niat saya janjian sama saudara JT ini itu mau dikumpulin dong orang-orang gereja, saya mau berterima kasih gitu. Intinya itu Malah diblokir. Malah saya diblokir. Saya diblokir. Diblok. Nggak langsung samperin aja Pak?
Ya, saya udah nanti itu samperin sama dulu. kami. Saya Oh, enggak, waktu itu Enggak, saya sebelumnya. samperin rumahnya, samperin rumah dia, saya samperin rumahnya Pak RT, dua-duanya menghindar. Tapi di situ saya nggak ada feeling apa-apa loh. Tapi besoknya baru muncul di media-media. Pemberitaan. Astaga, benar-benar. Begitu pun yang sempat ketemu di hari pertama karena tercegat di portal depan rumah gitu. Dia mau kabur katanya. Dia mau kayak mau menghindar gitu. Terkesan Cuman menghindar. satpamnya bilang jangan itu tuh tadi. Jadi portalnya nggak diangkat. Iya. Portalnya nggak diangkat. Jadi kan itu pak tuh pak itu tuh. Satpamnya pun kenal sama beliau Iya. gitu. Bukan orang nggak kenal, bukan gitu. Jadi saya langsung pertama saya terima kasih dulu, ya kan. Dan narasi-narasi dia itu salah semua. Saya nggak ngomong apa-apa, cuma terima kasih. Ya terus ya kemudian saya nanya gitu, yang megang kunci siapa? Soalnya saya tadi ke rumah, dia gemboknya baru. Soalnya Iya. gembok yang saya tahu gembok itu gembok yang dari Duren Sawit. Satu lagi beli baru. Nah itu pas saya ke sana gemboknya dulunya baru semua. Oke.